Diameter 4 meter. Jadinya 2,60 meter. Pakai semua nanti. Nanti di sini ada MDP kotorannya terus dijualan tuh di sekitar panjangan kotorannya untuk yang kotak itu 1 liter. Jadi akan hanya ini saja, yang ininya enggak Berarti langsung dibuang. sehingga tidak diolah ya memang. Lah maksudku para yang tergenang ini yang dikerjain oleh teman-teman Sementara tergenang itu vakum saja dia dibuang. Ya, nggak bisa berproses di dalam ya. Dia belum terproses, udah terdorong. Keisi lagi. Bedanya itu memang Ini kan kelemahannya di situ. Biasanya kan kalau yang di Sidomulyo itu dibuat lampu juga, Mbak. Itu yang bantuan Yang bantuan dari Akamigas. berapa kubik? apa ya? Ya, Akamigas. Iya. Hanya satu rumah dia tunggu. Satu rumah, 2 tunggu tapi bisa buat lampu juga. Iya, saya buat Bisa, lampu. ini 4 kubik juga bisa. Bisa semua. Bisa ke lampu. Semua bisa pakai lampu. Karena kalau biogas kan pertama Iya kan harusnya ya, Mbak. nggak segampang gambar ya. Dia hanya nyiram saja. Cuma kan kemarin masalahnya ada sisa genangan apa ya? Yang sisa itu sisa harinya. Ada gini loh Pak. Jadi ada kayak ada semacam ada limbahnya. ada limbahnya tapi sudah tidak bau. Itu di Selarinya itu udah inlet outletnya, jadi maksudnya kan masuk. Kalau kita ada inletnya ya Pak ya, kalau itu mungkin nggak ada inletnya, ada inlet. Ini kan nanti ada masuknya yang pakai ember itu, baru kan fermentasi di inletnya ini, baru keluar namanya yang Bioselari yang Biosasto yang jadi apa Yang berarti ini bisa kita makan enggak? emas coklatnya ini justru makanya saya sebut emas coklat ini yang justru menjadi potensi yang harapannya kalau konsumtif bisa olah jadi pupuk. Lah karena itu ini utamanya teman-teman simpos yang teknis itu kita Ya ini isinya. Terus yang di ini
kecil ini ada dari Kemendes untuk biogas ini, Mbak? Ya kalau kebetulan Blora ini adalah ternak terbesar yang ada di Jawa Tengah. Dan untuk pengolahan limbah ternaknya ini belum maksimal, sehingga kami dari TTG bersama dengan Dinas BND, dalam hal ini Bu Hartini kasih TTG, ini kita jadikan program unggulan bagi Posyantek Des agar pengolahan limbah ternak ini bisa maksimal. Ini kita bekerja sama dengan Yayasan Rumah Nurul, ini ada Mbak Nurul. Kita melatih teman-teman Posyantek Des ini agar tidak hanya bisa menjadi penerima manfaat, tetapi juga bisa membangun membuat biogas, sehingga nanti ketika ada keluhan atau ada yang lain-lainnya itu bisa diatasi oleh teman-teman Posyantek Desa. Ini peluang besar yang bisa kita manfaatkan, karena selama ini kalau di Blora ketika kita berbicara tentang biogas, sementara yang masih ada di mindsetnya kita itu biogas pasti mangkrak kan begitu. Nah ini yang coba kita latih, dan kami berharap ini nanti yang menjadi percontohan dari Desa Mojowetan. Ini adalah pelatihan pertama dan insya Allah nanti akan diikuti oleh desa-desa yang lainnya. Nah teman-teman yang hari ini dilatih selama seminggu, kami berharap ini nanti yang kemudian bisa menularkan ilmunya ke desa-desa yang lain. Bahan bakunya diperoleh dari mana? Bahan bakunya ini kebetulan kalau di sini rata-rata rumah itu mereka semuanya punya sapi, semua punya ternak. Nah ini yang pembuangannya mungkin yang kadang-kadang belum terkelola dengan baik. Nah ini yang terus kemudian kita buatkan tempat pembuangan di belakang rumah, kemudian kita olah sehingga ini tidak menjadi limbah yang bisa merusak lingkungan, tapi bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke. Mbak Nurul, gimana Mbak Nurul? Ya untuk biogas yang di Mojowetan ini, Mbak. Oh ya, untuk biogas Mojowetan Yayasan Rumah Energi, karena Yayasan Rumah Energi kan bergerak terkait dengan energi terbarukan, khususnya untuk pengurangan pemanasan global ya. Nah kita ketahui kenapa kita justru fokusnya ke ternak itu karena kan justru penyumbang terbesar dan tertinggi itu adalah dari kotoran sapi gitu. Itu kan mengandung zat metan yang sangat-sangat luar biasa tingginya. Kan sapi sendawa ataupun sapi kentut itu pun sudah mengeluarkan zat metan, sehingga untuk itu bagaimana biar zat metan itu tidak naik ke lapisan ozon, itu kita tangkap dulu untuk kita buat biogas. Dengan di situ kan dia keluar sudah tidak mengeluarkan zat metan lagi, sehingga dengan harapannya dengan biogas itu bisa selain mengurangi pemanasan global juga bisa aspek lingkungan juga sudah tidak tercemar lagi, lebih sehat. Apalagi di Blora juga banyak sapinya yang ada di dalam rumah, dan itu kan akan sangat-sangat bermanfaat untuk bagi keluarganya, bagi ternaknya sendiri juga lebih itu, dan juga terkait dengan lingkungan seperti itu. Karena dari biogas ini sebenarnya kan memiliki biogas itu otomatis memiliki pabrik pupuk dan pabrik energi. Dengan satu, kenapa pabrik pupuk? Di situ ada dari setelah dimasuk ke kubah biogas itu kan nanti akan ada pupuk cair, pupuk padat. Di situ bisa sebagai untuk pertanian berkelanjutan, bisa untuk ketahanan pangan juga. Jadi pintu masuk dari biogas ini aspek pemberdayanya cukup tinggi, sehingga berharap dengan Rumah Energi bekerja sama dengan desa-desa melalui DPMD tingkat kabupaten dan provinsi itu nanti bisa selain teknologinya tapi aspek pemberdayaan masyarakatnya tinggi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat juga. Gitu. Gambarannya itu nanti ada jaringan gas masuk ke rumah-rumah gitu gimana, Mbak? Ya, itu nanti kan ada reaktor biogasnya, nanti kan ada satu unit gitu sesuai dengan kubikasinya ya, kan ada pembangunan kan disesuaikan dengan sapinya berapa dulu. Nah ketika 4 kubik itu bisa dipakai untuk satu, nah selebihnya itu kalau sampai 12 kubik bisa sampai 45 rumah tangga. Nanti satu biogas nanti disalurkan pakai pipa-pipa ke rumah-rumah terdekatnya. Itu maksimalnya kita sampai 200 meter tuh masih bisa dipakai untuk gas itu. Seperti itu Pak. Jadi dapat mengurangi
konsumsi gas. gas juga. Tapi yang terpenting bagaimana aspek lingkungan tadi, Pak, lingkungan secara langsung ternaknya dan keluarganya, tapi sampai yang paling itu adalah ke pemanusiaan. Untuk safety-nya aman ya Mbak ya itu? Sampai saat ini belum ada cerita kalau dari biogas itu meledak gitu ya, karena kan berbeda kalau yang gas yang umum itu kan bentuknya dibuat Tabung. dipadatkan dulu ya, dimampatkan itu, sehingga itu kalau keperci api aja udah langsung itu. Nah kalau gas ini kan dia kan bentuknya kayak air gitu kan, udah bisa, sehingga ketika bahkan harus pakai ini dulu, pemantiknya pakai api dulu, itu baru bisa. Dan sampai saat ini belum ada cerita kalau biogas itu sampai meledak atau sampai itu Terbakar ya, belum ya. tekanannya nggak sekuat seperti gas LPG, tapi manfaatnya fungsinya sama. Terima kasih Mbak. Hanya ke praktek ya. Dengan 10% itu materi mungkin hanya hari ini aja, nanti sampai yang waktu terakhir finish. Nanti pada saat pengerjaan itu ada bagian-bagian tertentu. Contohnya nanti siang ini nih, kalian itu sudah selesai ya, kalian sudah selesai. Berarti mungkin nanti siang ini setelah makan siang, ada santai makan siang ya. Nanti gimana? Nah, nanti kita akan mengerjakan yang namanya lantai dasar. Lantai dasar nanti akan dijelaskan dulu Pak Jo. Lantai dasar itu menggunakan apa aja, campurannya berapa banding berapa, bahannya apa, nanti akan dijelaskan. Terus kemudian itu nanti siang akan dikerjakan, ya, siang dikerjakan, nanti sore ini briefing lagi, gitu. Apa yang kurang paham dan apa yang kurang tahu nanti setelah pengerjaan lantai dasar itu, silahkan tanyakan dengan beliau. Jangan ragu-ragu, nggak bayar, beliau harus bayar. Seraganya, gitu. Terus kemudian besoknya lagi nih, kita akan mengerjakan dinding. Dinding itu kurangnya berapa aja, ketinggiannya berapa, gitu kan, ya. Bahan-bahannya digunakan apa, campuran yang untuk campur pagi dan sore hari, dan sore harinya pada saat terakhir itu dilakukan briefing lagi. Seterusnya gitu, pada saat bagian-bagian tertentu. Pada saat mengerjakan bagian ini, inlet, outlet, ataupun pada saat pengecoran kubah nanti kira-kira kekejar nggak ya seluruh? Kira-kira yang total ya kan harus. Dari konstruksi bangunan ini yang memakai besi kurang lebih, kita mungkin cuma butuh besi kurang lebih 4 batang. Ini tidak pakai besi saluran. Kalau tidak pakai besi sama sekali, kalau saya bukan orang konstruksi sih, belum begitu paham banget. Ketebalan di titik sini, ya, titik ini ya, dari ujung sini itu berbeda. Kalau untuk yang di bawah sini itu kurang lebih 15. Nanti mengecil di ujung sini ketebalannya kurang lebih 7 mili atau 7 cm atau 7 cm. Salutan pasang bata kurang lebih 40 cm kotak gitu yang bulat. Kalau gampang nanti boleh ember yang keras. Kalau masukkan ke sini cor. Tujuannya kenapa? Kalau ada benturan dari tempat lain tidak bisa. Karena di sini rawan. Baiknya gimana? Kalau ada ember bekas juga tidak apa-apa. Masukkan ember bekas, cor. Kalau nggak ada, pakai pasang bata nggak apa-apa. Kalau yang ini diputer ya Mas? Ini diputer? Nah, kalau ini diputer Pak, kita pantel Di atas? untuk menghancurkan material di bagian inletnya. Yang bagian muter? Ya, Permanen, pasang permanen. terus ini namanya bisa pakai dewe Pak, Iya. namanya manometer. Ini untuk melihat tekanan gas yang ada di kubah tadi berapa. Ya, usahakan nanti ini jangan. Nah ini nanti kan isi air Pak, tapi isi air yang berwarna gitu, isi air yang berwarna biru
Ada sirup apa-apa, langsung melekat enak. Yang ini berwarna gitu. Nanti di sini ada titik 0, rata-rata kompas ya. Titik 0 di sini. Nah, nanti kalau ini kan nanti masuk ke yang namanya nipple, ada ya, dibuka nanti ada namanya nipple. Nanti kita masukkan ke nipple. Nah, nanti kan kalau gas itu sudah beroperasi, dia akan menekan. Nah, dia akan menekan di sini. Kalau nanti ini menunjukkan 30, berarti tekanan gas yang ada di situ 30. Ini berarti bukan 30 kubik enggak ya Pak ya? Tapi ini hanya kita untuk melihat aja. Di sini angka ini hanya untuk melihat. Kayak semacam apa ya, speedo yang ada di motor lah. Kira-kira bensin kita itu posisinya ada di mana? Ya, kira-kira bensin kita posisinya ada di mana? Apakah ada di 25? Okay. Apakah ada di 40? Dan usahakan mau nanti batas air tadi jangan melebihi di sini. Ini ya batas merahnya ini Pak ya? 55 Di sini, 55 di sini. Jangan sampai melebihi sini. Pemakaian gasnya jangan sampai habis. Ya. Nanti kan kita bisa melihat kalau sudah digunakan nanti dia akan jalan. Dan rata-rata kalau biogas yang normal itu per strike-nya Pak dari sini ke sini itu kurang bisa digunakan 10 sampai 15 cm. Sini ya. Segitu. Nah, ini namanya manometer untuk menunjukkan isi gas yang ada di tadi. Spare partnya kalau Jawa ini jarang. Makanya kita nyebut merek lagi. Kita pakai namanya kompor yang ada di pasaran agar lebih nanti lebih mudah mendapatkannya. Ini kompor ini kan digunakan untuk LPG. Ya. Ini sebenarnya tidak bisa digunakan untuk biogas. Diceritakan untuk pelaksanaan biogas di Mojowetan ini Pak. Ya, alhamdulillah di sini terlaksana praktek kerjaan untuk pembangunan biogas yang bahan bakunya dari kotoran ternak, kotoran sapi yang di dusun Sugian sini hampir mayoritas penduduk peternak sapi dan pembuangan lahan yang berkurang sehingga menjadikan kondisi lingkungan yang sedikit kumuh. Dan dengan adanya program biogas ini semoga bisa mengurangi pencemaran lingkungan, pencemaran polusi udara dan bermanfaat bagi warga terkait bisa menggunakan biogas, dan lebih manfaat lagi hasil limbah biogas itu tadi nanti bisa digunakan sebagai pupuk organik dan pupuk hayati untuk warga masyarakat sendiri yang potensi petani. Berarti peternak di Mojowetan ini banyak ya Pak? Hampir mayoritas warga Mojowetan ini peternak. Berarti rumah bisa jadi punya 2 ekor minimal nih. Bisa jadi ada yang notabene aja yang banyak 4-5 ekor. Berarti kotoran ternaknya melimpah ya? Melimpah. Sampai itu untuk penerangan juga mungkin bisa ya Pak nanti? Untuk desain dari hasil biogas dari input untuk konsumsi rumah tangga dan penerangan? Penerangan bisa. Konsumsi rumah tangga untuk mengganti LPG juga bisa nggih? Iya, bisa. Terima kasih Pak.